Yang Caturatna Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Sen Sidihom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Bagi kita umat Buddha, dalam 1 tahun terdapat 4 hari besar, yaitu Magha Puja, Waisakha Puja, Asada Puja, dan Katina. Sekolah Atisa di Pamkara kita yang berada dalam kompleks Wihara Wajra Bumi Nusantara, sebelum pandemi COVID dulu, para siswanya dari TK sampai SMU atau SMK setiap tahun rutin merayakan 4 hari suci ini. Magha Puja umumnya dirayakan pada hari purnama bulan pertama penanggalan lunar. Untuk kalangan Chinese berketepatan dengan Yuan Xiao Jie, Cap Gome, yaitu memperingati peristiwa berkumpulnya 1250 arahat secara bersamaan tanpa pemberitahuan sebelumnya, datang berkumpul. Ya. Dan intisari ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha pada saat itu adalah, janganlah berbuat kejahatan, lakukanlah kebajikan, sucikanlah hati dan pikiran, demikianlah ajaran Sang Buddha. Waisakha Puja bahkan sudah menjadi hari raya nasional yang dirayakan pada hari purnama bulan keempat penanggalan lunar. Biasanya disebut pula sebagai hari Trisuci Waisak, sekaligus memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, pencerahan sempurna yang dicapai oleh Pangeran Siddhartha Gautama di Bodh Gaya, dan Buddha Sakyamuni memasuki parinibbana di Kusirana. Asada Puja dirayakan pada hari purnama bulan ke-8 penanggalan lunar untuk memperingati ceramah Dharma pertama Buddha Sakyamuni Taman Rusa di Benares. Kemudian Katina dirayakan pada akhir masa fasa, biasanya jatuh pada bulan Oktober, ya, bulan sekarang ini, di mana para umat awam berdana kepada para biksu sebagai tanda rasa syukur. Kata Katina berasal dari bahasa Pali yang merujuk pada alat ukur untuk jubah pakaian para biksu. Dikisahkan bahwa terdapat 30 orang biksu yang sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dan menghabiskan masa fasa bersama Sang Buddha. Namun hujan sempat terlebih dahulu turun sebelum mereka sampai di tujuan. Dan ada peraturan dari Sang Buddha bahwa selama masa fasa di mana para biksu tidak boleh melakukan perjalanan karena khawatir akan melukai serangga selama perjalanan. Lalu para biksu pun berhasil melalui masa fasa dengan mengamalkan Dharma. Atas keberhasilan inilah Sang Buddha mengajarkan satu cara untuk bermurah hati, yaitu memberikan beberapa lembar kain yang Sang Buddha dapatkan dari umat awam kepada 30 biksu ini untuk dijadikan jubah. Nah, kebiasaan ini berlanjut sampai sekarang. Tidak berbeda jauh, hanya saja materi yang dipersembahkan oleh umat awam lebih bervariasi. Selain jubah, ada pula obat-obatan, makanan kering, keperluan sehari-hari, bahkan ada pula yang langsung memberikan berupa sanghadana. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui dalam tradisi Tantrayana Chen Focong, berdana kepada biksu sangha tidak lagi terbatas pada bulan Katina. Artinya kapan saja bagi umat awam bila merasa perlu, mereka akan berdana kepada biksu sangha. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar kisah Moggallana, salah satu siswa Buddha Sakyamuni yang dikenal dengan mencapai pencerahan dalam 7 hari setelah menjadi biksu dan memiliki abhisna atau kekuatan sakti yang luar biasa. Suatu ketika, Moggallana melalui mata batinnya mengetahui bahwa ibunya yang telah meninggal dunia ternyata mengalami penderitaan kelaparan dan kehausan yang amat sengsara di alam neraka. Moggallana melalui kesaktiannya
segera tiba di alam neraka dan menciptakan makanan lezat dan minuman sejuk untuk ibunya. Namun makanan tersebut langsung berubah menjadi arang pijar. Begitu pula dengan minuman juga langsung berubah menjadi air mendidih. Ibunya tidak mampu menikmatinya. Tetap kelaparan dan kehausan. Akhirnya Moggallana menemui Buddha Shakyamuni untuk memohon petunjuk. Sang Buddha berkata, lakukanlah persembahan makanan kepada Triratna pada hari purnama bulan ke-7 penanggalan lunar. Atas perilaku yang terpuji ini, ibumu akan terbebas dari penderitaan di alam neraka. Saudara-saudara, inilah asal-usul ulambana. Namun yang ingin saya katakan di sini adalah jasa pahala persembahan kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Beberapa tahun lalu di Seattle, Amerika, menjelang upacara Dharma Chen Fo-chung yang akan diselenggarakan rutin pada setiap musim gugur, ya biasa bulan September, ya Oktober. Seperti biasa, 1 minggu menjelang upacara di kompleks wihara, umat Chen Fo-chung dari mancanegara sudah berjubel di halaman ruang kantor Yang Mulia Dharma Raja Lenseng untuk urusan konsultasi. Di antara mereka terdapat seorang umat yang kelihatan sangat gelisah. Rupanya ia sedang tertimpa sebuah masalah yang sangat serius. Biasanya umat yang berkonsultasi akan diberkati dan diberi PR, rapal sutra atau mantra oleh Yang Mulia. Dan pada umumnya setelah pulang ke negara masing-masing, umat akan merasakan masalah maupun penyakit yang diderita pun berangsur-angsur reda. Namun khusus umat ini Yang Mulia tidak memberikan PR. Dan berterus terang kepada umat ini, ya, mengatakan bahwa sulit membantu. Pada keesokan hari, umat ini datang lagi memohon dengan sangat kepada Yang Mulia, sudi mengulurkan tangan. Akhirnya Yang Mulia memberi petunjuk. Lakukanlah persembahan makanan kepada biksu sangha selama beberapa hari menjelang upacara. Umat ini ikuti apa yang dipesan oleh Yang Mulia. Dan belakangan dapat kabar bahwa masalah serius yang ia hadapi sudah dapat teratasi dengan baik. Saudara-saudara, berdana kepada biksu sangha tentu tanpa pamrih. Namun tak dapat dipungkiri bahwa jasa pahala berkat perilaku Yang Mulia ini sungguh takjub. Baiklah saudara-saudara, semoga semua makhluk berbahagia dan mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Gita Wihara. Lagu ini sangat terkenal, yaitu hasil karya dari seorang mahabiksu abad kemarin, yaitu Hong Yi Dashi, judulnya San Bao Ge. 长夜，宇宙暗暗，水起一光明。三界火灾中苦煎薄，水际已安宁。大悲大智大修理，南无佛陀耶，照朗万有人悉群生，功德莫能名。今乃至为之事，真正归一处。尽心受，献生命，信受尽放心。
尔的种子散雪增上，恢恢发结生。今的机缘燃怀世纪，当当涅槃成。众生性空为实现，南无大摩耶。理无不彰，彼无不解，欢呼具大名。今乃至为此事，真正归处。尽心受现生命，心受清放心，已经律仪成妙合，灵山应放心。修行正果，弘法利事，演习佛真名。三生圣贤何其济，南无僧伽耶。同理大众，一切无碍，主持正法成。今乃至为此事，真正归处。尽心受现生命，心受群放心。